Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali untuk para siswa-siswi SMP kelas 8. Juga kami hadir untuk para pencinta YouTuber dan para pemain YouTuber. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya untuk YouTube pendidikan. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 4, kami masih membahas tentang bahan kayu bagian ketiga ya. Nah, pada bagian kedua kita belum tuntas mengenai serat dari kayu. Arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus. Nah ya, perhatikan gambar. Nah ini serat-serat ya pada kayu. Ada yang serat lurus ya. Jadi seratnya itu menjulur lurus ya, sesuai arah dari gerakan kayu ya, sesuai dengan panjang kayu, dan itu adalah seratnya itu sangat lurus begitu ya. Ada juga serat berpadu. Artinya serat berpadu itu selain lurus ada juga bagian-bagian yang memiliki serat-serat tertentu ya. Jadi di antara serat-serat tersebut juga ada yang dinamakan serat berombak ya. Jadi serat-seratnya itu berombak seperti spiral atau gelombang air laut. Serat terpilin dan serat diagonal ya, atau serat miring itu adalah memiliki perbedaan ya, dan serat-serat kayu ini membawa kekuatan terhadap jenis-jenis kayu. Kalau kita raba ya, setiap kayu itu ada kesan ya, ada yang halus, ada yang gerigil-gerigil ya, dan lain sebagainya. Kesan raba pada kayu ya adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu. Coba kamu kumpulkan beberapa jenis kayu, lalu kamu raba-raba dengan penuh perasaan. Nah, ternyata ya permukaan kayu itu memiliki kesan terhadap rasa waktu kita meraba permukaan kayu. Kesan raba pada kayu terdiri dari ada yang kasar seperti pada gambar ya. Nah, jadi permukaan kayu itu ada yang kasar, ada yang halus ya. Terus ada yang sangat licin, terus ada yang dingin, ada yang berminyak. Itu beberapa jenis ya kesan raba pada permukaan kayu. Kesan raba tiap jenis kayu itu berbeda-beda tergantung dari tekstur kayu ya, juga tergantung pada kadar air dan kadar zat ekstraktif dalam kayu. Itu yang mempengaruhi ya kesan raba pada permukaan kayu.
Selanjutnya adalah ternyata kayu itu memiliki bau dan rasa, ya, memiliki bau dan rasa. Ada yang suka baunya menyengat, ada yang bau enak, ya. Itu jenis-jenis kayu. Bau dan rasa pada kayu mudah hilang bila kayu lama tersimpan di udara terbuka, ya. Jadi sekali lagi bahwa bau dan rasa itu kalau disimpan pada ruang terbuka, ya, terjemur dan terkena hujan, lama kelamaan bau dan rasa itu akan hilang, begitu ya. Beberapa jenis kayu memiliki bau yang merangsang, ya. Jadi memiliki bau yang khas. Coba kamu petik ya beberapa jenis kayu dan kamu hirup, ya. Dari kayu tersebut ternyata dia memiliki khas baunya setiap kayu. Untuk menyatakan bau kayu tersebut sering digunakan bau sesuatu benda yang umum dikenal, ya. Jadi untuk menyatakan bau kayu itu sering digunakan, ya, sebagai bau sesuatu benda yang umumnya dikenal. Bahkan bau dari kayu ini sekarang sudah diproduk, ya, bau rasa untuk pengharum ruangan, ya. Jadi ada sekarang produk-produk bau ruangan yang diciptakan dari bau kayu. Misalnya bau bawang atau bau kayu ulin dan bau jat penyamak atau kayu jati, ya. Nah, itu semua adalah jenis-jenis bau dari kayu. Selanjutnya adalah nilai dekorasi. Artinya, ternyata kayu ini bisa dimanfaatkan untuk mendekor ruangan atau mendekor audio, ya, mendekor mendekor panggung, ya. Nah, itu biasanya dibuat dari kayu. Bahkan sekarang dekor-dekor kayu itu banyak dimanfaatkan di toko-toko, ya, untuk memberi kesan indah terhadap barang-barang yang akan dijual. Sebagai contoh pada gambar yang kami tampilkan ini adalah merupakan dekorasi di mana, ya, artistik dari kayu itu dalam suatu ruang memiliki keindahan tersendiri, ya. Nah, nilai dekoratif berhubungan dengan nilai keindahan. Tetapi sekali lagi bahwa kayu itu, ya, bisa bertahan lama berpuluh-puluh tahun bila tidak ada gangguan dari jamur dan binatang rayap. Nilai dekoratif kayu tergantung dari pola penyebaran warna, ya. Jadi warna itu mempengaruhi dari nilai dekorasi, ya, warna kayu itu. Lalu juga arah serat, ya. Serat ini pun juga memiliki daya keindahan dari dekorasi. Selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur kayu itu juga sangat memberikan kesan yang indah terhadap
dekorasi dan pemunculan pola-pola tertentu dari kayu tersebut. Yang kedelapan adalah kekerasan atau densitas. Ya, kekerasan kayu itu berhubungan dengan kekuatan dari kayu tersebut. Kekerasan kayu berhubungan langsung dengan bobot kayu. Sebelumnya kita telah membahas di materi sebelumnya, yaitu berhubungan dengan berat jenis kayu. Itu mengenai kekerasan kayu, ya, langsung sangat berhubungan dengan berat jenis. Kayu-kayu yang keras juga termasuk kayu yang berat, ya. Jadi kayu keras itu pada umumnya adalah berat. Sekali lagi, kayu-kayu yang keras juga itu termasuk kayu-kayu yang berat. Dan sebaliknya, kayu-kayu yang ringan itu termasuk kayu-kayu yang lunak. Ya. Berdasarkan kekerasannya, kayu digolongkan menjadi dua. Ya. Jadi kekerasan itu adalah kekuatan. Jadi kayu itu berdasarkan kekuatannya atau kekerasannya itu ada dua. Ya. Yaitu kayu lunak, yaitu softwood, dan kayu keras hardwood, ya. Nah, jadi dari kedua jenis kayu ini, ya, baik yang lunak maupun yang keras memiliki fungsi dan peran masing-masing karena disesuaikan dengan kebutuhan. Terlalu banyak, ya, bahan-bahan kebutuhan umat manusia yang diciptakan dari kayu, mulai dari tusuk gigi sampai rumah. Ya, rumah kita itu banyak, ya, kebutuhan yang terbuat dari kayu. Kayu lunak yaitu kayu yang berasal dari tumbuhan yang berdaun seperti jarum. Misalnya adalah pinus. Nah, itu adalah kayu-kayu yang lunak. Nah, kayu-kayu lunak ini, ya, bisa difungsikan sebagai bahan-bahan dekorasi seperti, ya, bingkai, poto, garpu, sendok, ya, dan berbagai macam alat hias, aksesoris itu bisa diciptakan dari kayu. Selanjutnya, ciri fisik kayu yang lunak itu memiliki lubang pori-pori besar. Itu kayu yang lunak. Jadi lubang pori-porinya itu lebih besar. Begitu, ya. Kayu keras berasal dari tumbuhan yang daunnya lebar. Misalnya jati, mahoni, gitu, ya. Nah, itu adalah kayu yang keras. Ciri fisik kayu keras adalah serat kayunya berbentuk bulat, telur atau spiral, ya, gitu. Itu bentuk serat-seratnya. Dan ikatan antar pori-porinya lebih kuat, ya. Jadi antar pori-pori pada kayu itu lebih kuat, gitu, ya. Kepada para pencinta YouTuber, maka dari itu saya sajikan manfaat kayu untuk kehidupan umat manusia. Yuk,
sekelumit ilmu ini kalian bisa mencetuskan ya manfaat-manfaat dari kayu sebagai ladang kehidupan kalian. Coba kreasikan ilmu kalian dengan kayu supaya menciptakan lapangan pekerjaan untuk kalian. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Yuk kita majukan negara kita.